Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif bab 2 semester 1 pada fase C atau kelas 5 mata pelajaran bahasa Indonesia dengan tema buku adalah jendela dunia. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita disebut A. Alur, B. Tema, C. Latar, D. Amanat. Ya, anak-anak semuanya, gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita itu disebut dengan tema, ya anak-anak ya. Jadi tema itu merupakan gagasan utama yang disampaikan pengarang dalam cerita, sehingga jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Kemudian soal nomor 2. Berikut tidak termasuk latar adalah A. Tempat, B. Waktu, C. Pelaku, D. Suasana. Ya anak-anak semuanya, di sini yang tidak ya, yang tidak termasuk latar. Nah, di sini kalau tempat merupakan latar. Waktu juga merupakan latar. Kalau pelaku itu masuknya ke penokohan, berarti ini bukan latar. Ya. Kalau suasana itu merupakan latar, yaitu suasana yang terjadi pada saat cerita itu dikarang. Kemudian waktu ketika cerita itu. Kemudian tempat di mana cerita itu berada. Jadi di sini yang tidak termasuk latar adalah pelaku, sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 3. Watak atau karakter dalam cerita disebut A. Tokoh, B. Aktor, C. Pelaku, D. Penokohan. Ya, anak-anak semuanya, watak atau karakter dalam cerita itu merupakan atau disebut dengan penokohan, anak ya. Bagaimana karakternya, apakah baik, apakah antagonis, apakah tidak baik, lah itu merupakan penokohan atau watak atau karakter. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 4, anak-anak semuanya, suasana pantai semakin riuh dengan ombak yang berkejar-kejaran. Majas yang terdapat dalam kalimat tersebut adalah A. Metafora, B. Hiperbola, C. Personifikasi, D. Alegori. Ya anak-anak semuanya, di sini ada kata ombak yang berkejar-kejaran. Lah ini merupakan ombak. Lah ombak ini kan merupakan benda mati. Namun di sini digambarkan seperti sifat-sifat kemanusiaan, yakni saling berkejar-kejaran lah ini. Lah inilah yang disebut dengan majas personifikasi. Sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Ya, sifat-sifat pada benda mati yang mana seolah-olah benda tersebut hidup seperti sifat manusia lah ini. Nah, personifikasi. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 5. Ya, soal nomor 5. Majas hiperbola terdapat dalam kalimat A. Suaranya menggelegar memecah angkasa. B. Sang surya telah menampakkan dirinya. C. Pohon pun melambaikan dahan-dahannya. D. Anto menjadi tangan kanan Riki sejak lama. Ya anak-anak semuanya, di sini hiperbola itu melebih-lebihkan anak ya. Di sini yang melebih-lebihkan adalah ini, suaranya menggelegar, memecah angkasa. Lah ini merupakan majas hiperbola anak-anak ya. Kalau sang surya telah menampakkan dirinya, ini surya atau matahari seolah-olah seperti manusia menampakkan dirinya. Jadi ini majas personifikasi.
Kemudian pohon pun melambaikan dahan-dahannya. Lah ini pohon melambaikan seperti tangan. Lah ini merupakan majas personifikasi. Kemudian Anto menjadi tangan kanan. Lah ini merupakan majas simile, bukan majas hiperbola. Jadi jelas sekali di sini yang melebih-lebihkan, menggelegar, memecah angkasa merupakan majas hiperbola. Jadi jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Baik, soal nomor 6 anak-anak semuanya. Gambar berikut untuk nomor 6 sampai 7. Kita lihat di sini informasi yang dapat kamu ambil dari sampul buku tersebut adalah, ya ini anak-anak semuanya terlihat ada anak yang sedang makan bersama. Maka kita lihat di sini jawabannya apa saja. Ya, jelas sekali di sini A, kegiatan makan bersama. Berarti ini jawabannya anak-anak ya. Membuat makanan bersama bukan, tata cara makan bersama juga bukan, berbelanja makanan bersama juga bukan. Jadi jelas sekali jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Untuk soal nomor 7, sampul buku tersebut terletak di bagian titik-titik buku. A depan, B tengah, C samping, D belakang. Ya anak-anak semuanya, sampul buku tersebut terletak tentunya di bagian depan buku. Jadi jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Soal nomor 8. Karena teman-temannya sering mengolok-ngoloknya, Budi menjadi anak yang kurang percaya diri. Arti kata yang bergaris bawah adalah, ya, maksudnya ini lawan kata anak-anak ya. Ini lawan kata. Lawan kata dari kata percaya diri di sini A sombong, B jujur, C rendah diri, D tinggi hati. Ya, jadi ini salah ketik. Di sini maksudnya lawan kata dari percaya diri itu adalah rendah diri. Jadi jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya soal nomor 9, anak-anak semuanya. Kita scroll ke atas untuk soal nomor 9. Jono sampai menyerah kepada Mona yang bersikap keras kepala. Arti kata yang digaris bawah adalah A sombong, B tidak mau mengalah, C tidak lekas putus asa, D tidak mau menurut nasihat. Ya, keras kepala ini anak-anak semuanya itu tidak mau dikasih nasihat, tidak mau menurut nasihat. Jadi jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Untuk soal nomor 10, ciri pada kalimat langsung adalah penggunaan tanda baca A titik, B seru, C petik 2, D petik 1. Ya anak-anak semuanya, ciri dari kalimat langsung itu adalah memiliki petik 2 anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Lah ini tanda petik 1, 2, lah ada 2 tanda petik. Selanjutnya soal nomor 11 anak-anak semuanya. Ayah berkata, kamu boleh menonton televisi setelah mengerjakan tugas. Bentuk tidak langsung dari kalimat tersebut adalah A. Ayah berkata. Stop dulu bentar ya. Ya, bentar, ini ada. Oke. Baik. Kita lanjut. Di sini kata kalimat langsung dirubah menjadi tidak langsung. Ciri-cirinya adalah ada kata bahwa. Nah ini. Kemudian kamu menjadi saya. Nah di sini kamu boleh menonton televisi setelah mengerjakan tugas. Di sini ayah berkata bahwa saya telah boleh menonton televisi setelah mengerjakan tugas. Lah ini anak-anak ya. Maka jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Lah ayah berkata agar saya, lah ini. Di sini agar bukan ciri-ciri dari kalimat langsung, tidak langsung maksudnya. Kemudian ayah mengatakan kamu boleh menonton televisi, lah ini juga salah. Ini harusnya kalimat langsung. Nah, seperti itu. Di sini untuk yang D, ayah berkata jika, lah di sini tidak ada jika.
Jadi jelas sekali jawabannya adalah A, karena di sini ada bahwa. Ini merupakan salah satu ciri dari kalimat tidak langsung. Kemudian kamu menjadi saya, lah itu. Soal nomor 12. Belalang meminta kepada semut untuk memberinya sedikit makanan. Bentuk langsung dari kalimat tersebut adalah, di sini belalang mengatakan semut berilah aku sedikit makanan. Lah ini aturannya tidak boleh ini anak ya, ada titik 2 ini. Lah kecuali itu ada sebuah percakapan. Kemudian B, semut berilah aku sedikit makanan, pinta belalang. Lah ini yang benar anak-anak ya. Yang benar yang B, bahwa di sini belalang meminta dengan kalimat langsung, semut berilah aku sedikit makanan. Jadi jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 13. Ya, cerita berikut untuk nomor 13 sampai 18. Mendengar suara itu, si kelinci menoleh ke belakang dan melihat seekor kuda berkulit harimau. Sesaat kelinci siap-siap mengambil langkah 1000, tetapi ia malah tertawa terbahak-bahak. Si kelinci pun meneruskan perjalanannya, melewati padang rumput tersebut sebelum matahari terbenam. Majas yang terdapat pada kata yang bergaris bawah dalam cerita tersebut adalah A, litotes, B, metafora, C, hiperbola, D, personifikasi. Ya anak-anak semuanya, di sini kelinci siap-siap mengambil langkah 1000. Lah ini melebih-lebihkan anak ya. Langkahnya itu seolah-olah langkahnya 1000 anak-anak ya. Sehingga ini merupakan majas hiperbola anak-anak. Sehingga jawabannya adalah C. Kemudian arti kata yang di garis bawah adalah, lah ini langkah 1000, ini artinya yaitu lari cepat. Nah, di sini yang lari cepat adalah yang A anak-anak semuanya. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 15 anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 15. Oke. Latar tempat dalam cerita tersebut adalah A, hutan, B, sawah, C, perkebunan, D, padang rumput. Ya anak-anak semuanya, kita lihat latar dari ya. Di sini latarnya ini anak-anak ya. Tempatnya si kelinci pun meneruskan perjalanannya melewati padang rumput. Berarti ini jawabannya adalah di padang rumput. Sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Selanjutnya, latar waktu dalam cerita tersebut adalah A, pagi, B, siang, C, sore, D, malam. Ya anak-anak semuanya, kita lihat di sini. Nah, di sini perjalanannya melewati padang rumput tersebut sebelum matahari terbenam. Berarti kalau sebelum matahari terbenam, ini latarnya sore hari. Oke. Masalah yang terdapat dalam cerita tersebut adalah, kita lihat di sini, A, kelinci takut kepada kuda, B, kelinci takut kepada harimau, C, kelinci hendak dimakan kuda, D, kuda menyamar menjadi harimau. Kita lihat di sini di cerita ini ya. Mendengar suara itu, si kelinci menoleh ke belakang dan melihat seekor kuda berkulit harimau. Nah, langsung di situ saat kelinci siap-siap mengambil langkah 1000. Nah, jadi di sini masalahnya adalah kelinci melihat seekor kuda berkulit harimau. Nah, ini berarti yang tepat adalah kuda menyamar menjadi harimau. Oke, soal nomor 18 anak-anak semuanya. Sudut pandang yang digunakan penulis dalam cerita tersebut adalah A, orang pertama pelaku utama, B, orang pertama pelaku sampingan, C, orang ketiga pengamat, dan D, orang ketiga serba tahu. Lah ini anak semuanya dalam cerita tersebut sangat jelas sekali bahwa orang ketiga serba tahu tentang masalah, tentang cerita tersebut. Sehingga di situ jawabannya adalah sudut pandangnya adalah orang ketiga serba tahu. Untuk soal nomor 19 anak-anak semuanya, kita gunakan alat bantu ini. Untuk yang nomor 18 adalah D. Rara memiliki senyum indah embun pagi. Senyum seindah embun pagi.
yang menyejukkan. Majas yang terdapat dalam kalimat tersebut adalah A. Metafora, ya anak-anak semuanya, B. Hiperbola, C. Sarkasme, D. Personifikasi. Ya anak-anak semuanya, di sini Rara memiliki senyum seindah embun pagi. Ini jelas sekali anak-anak semuanya merupakan majas metafora. Jadi jawabannya adalah A anak-anak semuanya. Untuk soal nomor 20 anak-anak semuanya, berikut yang tidak termasuk teks fiksi adalah A. Novel, B. Cerpen, C. Kamus, D. Puisi. Ya anak-anak semuanya, di sini yang tidak termasuk teks fiksi. Novel itu teks fiksi, cerpen itu teks fiksi, kamus bukan teks fiksi, puisi itu teks fiksi. Jadi yang tidak adalah yang C. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk soal asemen sumatif bab 2 ya. Di sini tadi bab 2 di semester 1 pada fase C atau kelas 5 mata pelajaran bahasa Indonesia dengan tema buku adalah jendela dunia. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.